Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita membaca sholawat setiap hari, sekurang-kurangnya membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 1000 kali. Lama itu, bisa 1 jam lebih. Lalu kita membaca surat Al-Waqiah setiap hari 40 kali kita baca. Lalu kita membaca ya Allah ya Wahhab ya Rojak 10.000 kali kita baca setiap hari tuh, sambil bekerja, sambil usaha, sambil ngerjain pekerjaan kita baca ya Allah ya Wahhab ya Rojak, ya Allah ya Wahhab ya Rojak. Nah, itu kita baca, itu kita artinya punya pegangan. Beda kagak orang yang punya amalan, punya pegangan dengan orang yang kagak punya pegangan? Beda banget. Kenapa? Karena orang yang punya pegangan, punya amalan, dia ada istilahnya, ada sandaran di situ. Sandaran kemana? Ya kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa lagi. Hanya kepada Allah, menyebut nama Allah. Ya Allah, wahai Allah, ya Wahhab, yang memberi segalanya. Ya Rojak, yang memberi rezeki. Itu alhamdulillah, insya Allah dari yang udah itu udah terbukti berkahnya. Allah gampangin urusan rezeki kita jadi pedagang di mana aja Allah gampangin, kita menjadi berkarir di mana aja Allah gampangin usaha kita, bangun malam tahajud, dekatkan diri kepada Allah, insya Allah usaha kita menjadi lebih mudah dibanding dengan orang yang gak punya pegangan apa-apa. Ya udah begitu aja ngelakuin setiap hari, akhirnya apa, gaji 1 juta, 2 juta, 3 juta, 9 juta, 10 juta, 20 juta sebelum akhir bulan udah habis. Mungkin berkahnya nggak ada. Kenapa ya? Karena bikin anak sakit, sebabnya ada aja, kendaraan rusak, ada aja sebabnya itu, ada aja sebabnya, bikin kita kurang dekat kepada Allah. Makanya yang paling sedih banget apa? Semakin kita cari urusan dunia, itu juga semakin sibuk kita, sehingga kita semakin lalai kepada Allah. Dulu saya melihat ada kecil-kecil saya lah, tahun 80-an saya pergi ke pasar, diajak sama mak saya lihat ada tukang jualan kayak gelas, piring, panci. Nama saya beli di situ, di toko itu. Saya sebut aja namanya, orang yang udah nggak ada. Ini untuk kebaikan Haji Arif. Beliau itu jualan. Saya lihat waktu datang ke situ, Pak Hajinya itu lagi di tokonya, lagi duduk sambil membaca Quran. Haji ini jualan, ini baca Quran. Saya nggak sangka itu beberapa tahun kemudian ketika remaja saya yang jualan, yang jadi jualan seperti beliau. Mungkin saat itu orangnya udah nggak ada pada tahun saya jualan tuh 1993, 94, beliau mungkin udah nggak ada, karena pada waktu tahun 80-an aja udah tua. Nah, yang mau saya bilang, waktu itu Pak Haji jualan sambil beliau ngisi waktu kosong, dia baca Quran di situ. Mungkin kalau kita juga, kalau sekarang kita bisa amalkan dengan membaca sholawat, membaca ya Allah ya Wahhab ya Rojak. Buat apa sih? Supaya hati kita dekat dengan Allah, pegangan kita kuat. Kalau kita nggak punya pegangan apa-apa, ya udah nggak ingat kepada Allah, itu cahaya Allah nggak ada ke kita. Yang dipancarkan itu jiwa kita nggak tenang. Kalau jiwa kita udah nggak tenang, akibatnya apa? Kita berdagang apa aja kita langgar, aturan dagang nggak kita ikuti, curang, timbangan ditanjel apa? Ditunjang, diberatin timbangan itu, takaran, sukatan timbangan dikurangi, meteran buat pedagang-pedagangnya pakai meteran, pedagang baju dikurangi, dipendekin, bahkan gula beli sekilo berkurangnya jauh banget. Itu gara-gara apa? Ilmunya. Padahal dari situ dia pikir dia bisa jadi cepet kaya. Kenapa? Yang jualnya dengan harga sekilo, cuma kita kasih dia kurang dari sekilo, dia pikir dia cepet kaya dengan cara itu. Salah. Yang ada dia nggak berkah hidupnya. Udah kayak begitu. Bukan hanya pedagang, di kantor juga begitu. Dikasih sama bos, nih belanja 100 juta untuk kepentingan kantor, dibelanja cuma 80 juta, 20 juta masuk kantong. Udah setelah itu belanja ini belanja. Saya sering banget nih liatin kayak begitu tuh. Waktu saya masih jualan juga banyak yang minta bon kosong. Dek, minta bon kosong. Ya saya kasih. Untuk apa bon kosong? Ini kan udah ditulis di sini. Nggak, saya kasih. Belanja aja tempat lain yang mau. Saya nggak mau. Saya juga nggak mau mendukung orang-orang yang dari masih kecil tuh, dari masih SMA. Nggak mau saya mendukung orang-orang yang dianya itu nilep, nanti kesusahan buat dia juga, kesusahan buat keluarganya juga. Banyak kita dapat tapi bukan dari barang yang halal, itu nanti akan nyusahin kita di masa depan. Wa halallahul bai'a, Allah halalkan jual beli dihalalkan, tapi jangan juga kita melakukan unsur-unsur kecurangan. Ketika
seorang ulama, saya lupa, beliau di dalam kitab Ta'lim Mutalim mengatakan, ya Syekh, kenapa kita belajar ilmu tentang dagang, bukan ilmu tentang munakahat, tentang hudud, jinayat? Jangan, karena besok kita mau dagang, ini kita pelajari ilmu dagang. Itulah yang disebut ilmu hal. Ilmu hal itu apa? Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Disebutkan seperti itu, tetapi menuntut ilmu itu wajib untuk kaum muslimin laki-laki dan muslimin perempuan. Tapi di dalam kitab Ta'lim Mutalim disebutkan tidak semua ilmu. Tidak semua ilmu, tapi ilmu hal yang wajib kita pelajari. Ilmu hal itu apa? Ilmu yang kita mau pakai besok. Mau kita pakai dalam nomor satu apa? Cara berwudu, cara sholat, kan kita tiap hari kita pakai itu. Kalau kita udah paham itu dan mengerti itu, kita mau berusaha ilmu apa gitu? Ilmu dagang. Kita mau masuk kantor, adab-adab kita, relasi, jangan sampai kita melanggar aturan-aturan agama. Nah, itu disebut ilmu hal. Yang seperti itu insya Allah hidup lebih berkah. Makanya orang ngeluh, ya Allah Pak Ustadz, gaji saya 10 juta tapi belum akhir bulan, udah habis, baru aja tanggal 15 udah ngebon lagi. Kenapa seperti ini? Ya berkahnya nggak ada. Mungkin cara untuk kita itu, kita tidak mengikuti kaidah-kaidah. Tapi ada orang yang gajinya cuma 3 juta bahkan kurang, itu berkah, bisa cukup sampai akhir bulan. Kenapa bisa begitu? Nah, itu kita bisa mikir sendiri itu. Kenapa ya saya kerja, suami istri kerja dari pagi sampai sore, anak nggak keurusan di rumah, kerja aja. Tapi utang nggak habis-habis. Coba ingat, karena apa? Berkahnya yang nggak ada. Mungkin kalau ada, dan saya yakin banyak, saya percaya itu banyak di antara kita yang seperti itu. Dulu juga saya pernah ngeliat kawan saya masih di rumah, dia udah berangkat kerja, istrinya pun kerja, nganter istri dulu, lalu dia berangkat kerja. Tapi akhir bulan, Anda perhatiin kan, kehidupan ente enak banget. Enak bagaimana? Ente di rumah aja jualan, paling-paling ke pasar jualan sebentar, tapi Anda lihatin enak bener hidupnya. Kenapa? Anda dikejar-kejar utang aja tiap hari nggak habis-habis. Ya bagaimana caranya? Ente sibuk aja dengan itu, jauh dari Allah. Atau giliran sholat nggak sholat, bahkan giliran sholat terus aja masih urusan pekerjaan. Terus saja, kalau sholat nih buang waktu ini, ya kalau kayak gitu susah. Dan nanti akan terus saja sibuk dengan urusan dunia kita. Ujung-ujungnya kita lalai dari dekat diri kepada Allah. Siapa yang sibuk dengan urusan dunianya aja, itu nanti kita akan dibuat menjadi orang yang lalai oleh dunia kita, oleh urusan dunia kita. Maka dari itu, udahlah, banyak sekali pendapatan, menurut pendapatan banyak sekali pendapatan dia ya, puluhan juta sebulannya ya, tapi berkahnya nggak ada. Anak sakit, kendaraan rusak, ada aja. Rumah lah kena tagihan yang luar biasa, kena penalti ini itu segala macam lah, gara-gara orang zaman sekarang. Akibatnya apa? Akibatnya terus saja berkurang, terus saja kagak cukup. Karena apa? Kita terlalu ngandelin otak kita, pokoknya nanti bisa, nanti berhasil, nanti sukses karena proyeknya begini begitu udah diatur begini begitu. Itu kan kata kita punya cita-cita, Allah punya qadar dan takdir. Qadar dan takdir itu yang menentukan kita. Walaupun qadar dan takdir itu selain mati, umur dan jodoh, itu kan bisa kita usahakan, kita ubah. Dengan cara apa? Pertama tentu dengan doa, kedua dengan usaha. Doa kepada Allah, pagi-pagi kita baca selawat sebelum berangkat, kita amalkan selawat selama kita berjalan, sukses. Karena saya lihat yang udah orang-orang tua kita di kampung, tetangga yang udah pada jadi pak haji yang kontrakan, yang belatak di mana-mana, semua hidupnya dekat dengan Allah. Coba aja orang yang tidak dekat dengan Allah, luar biasa itu. Hari Minggu sekalipun masih kerja, tapi ya gak pernah cukup, pendapatan banyak tapi gak cukup. Pengen coba berkahnya yang udah dicabut. Mudah-mudahan kita lebih berkah dengan mendekatkan diri kepada Allah, banyak membaca sholawat, banyak kita bersujud di malam hari kepada Allah dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka dari itu mudah-mudahan berkahnya ada sama kita, berkahnya ada pada anak keturunan kita. Yang penting kan berkah sedikit banyak, yang banyak. Itu dulu saya di Betawi, tetangga-tangga saya lihat luar biasa tanahnya tuh luas. Pada tahun 1980 itu orang jual tanah dapat duit 750 juta. 1980, coba 1980-an ya, 85, 86, 87, 88 sekitar tahun itu. Coba kalau zaman sekarang 750 juta, zaman itu berapa miliar zaman sekarang? Kalau saya masih kuliah semester 2 aja ketika saya belajar anatomi,
Itu guru saya melihat ada pijar, dulu kan pijar, nit, tahun berapa, tahun 1996. Itu apa, dia tengok harga emas di pijarnya, itu harga emas turun nih 25.000, kata guru saya. Beliau itu ngajar anatomi. Waktu itu kami mahasiswa sedang belajar anatomi, jadi masuk pijar, ditengok, wah harga emas turun nih 25.000, cuma pada tahun 1955. Apalagi zaman sekarang, pada tahun 1980, 1980-an itu orang udah dapat uang jual tanah 750 juta. Bayangin coba kalau zaman sekarang berapa miliar. Tapi saat ini luar biasa. Udah pada miskin, melarat bantat. Kenapa? Mau makan aja susah. Kenapa? Ya karena udah habis tanahnya. Berkahnya yang gak ada. Berkah yang gak bisa muternya, gak bisa akurnya. Akhirnya kehidupannya konsumtif bukan produktif. Ya udah, sekarang makin tua makin susah saya lihat. Nah, orang-orang yang waktu dulunya susah jualan di pasar tuh susah, sekarang hartanya udah miliaran yang saya kenal. Kenapa ya? Karena usahanya, berkahnya ada. Dan mereka itu saya lihat orang-orang yang pada udah pada hidupnya udah makmur, mereka rata-rata orang yang dekat kepada Allah. Pikirnya jangan tanya, sholatnya jangan tanya, tepat waktu, ibadahnya jangan tanya, memberinya jangan tanya. Itu luar biasa pemberiannya kepada orang banyak. Allah mudahkan urusan rezeki mereka. Sikum nafsi bitaqwallah. Kalau kita belum bisa begitu, kita amalkan dari mulai yang kecil itu dulu. Sholawat insya Allah menjadi pangkal segala macamnya. Nah, ketika kita rajin membaca sholawat, insya Allah terbuka ibadah-ibadah lain juga. Orang berkata, masa gua baca sholawat aja ribuan kali gak melaksanakan sholat sunat, kan gak mungkin. Ini ajaran Rasulullah juga penting untuk kita sholat sunat. Akhirnya masa gua udah baca sholawat tapi nggak bisa menjaga akhlak, nggak bisa menjaga adab. Kan orang ngomong begitu sekarang, wah lu nggak punya adab, padahal dia rajanya nggak ada adab. Kenapa? Jangan itu di jalan on the road, mandi juga belum. Akibatnya ya seperti itu, orang gampangin aja, semua dijadiin lip service aja, apa itu namanya, hiasan bibir aja, bukannya yang apa namanya, yang diamalkan, tapi yang dijadiin mainan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan dari temannya ada bertanya, kita bisa mengamalkan selawat setiap hari dan juga bisa melaksanakan sunnah-sunnah di balik sunnah. Insya Allah ada kejayaan. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.